Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan mereview bab 3-nya ya, tentang metodologi penelitian untuk laporan tugas besar. Nah, di sini cukup bagus ada kerangka perencanaan atau diagram alir perencanaan ya. Mulai studi literatur, pengumpulan data primer, data sekunder. Coba dicek lagi ya data primer, data sekundernya apa saja. Sepertinya ada yang belum disebut. Nah, analisis data, timbulan, komposisi, kebutuhan lahan. Nah, ini mungkin ada yang terlewat ya. Jadi kita ini tugas besarnya adalah tentang pengelolaan sampah secara menyeluruh, bukan hanya desain TPS 3R. Jadi perlu juga kalian lakukan analisis terkait pewadahan sampahnya, pengangkutan sampahnya, seperti apa, dan juga sisa sampah yang tidak terkelola di desain di TPS 3R ini kalian mengelolanya menjadi seperti apa. Mungkin perlu juga dicantumkan di diagram alirnya. Kemudian baik, ini data proyeksi penduduk. Jadi proyeksi penduduk ini tidak bisa langsung kalian tentukan begitu saja satu rumus di sini, tapi kalian harus bandingkan dengan metode proyeksi penduduk yang lain. Nah, itu nanti saya jelaskan di video yang lain tentang proyeksi penduduk ya. Jadi bukan hanya satu, tapi tiga-tiga yang ditulis, dan boleh langsung di sini saja dikerjakan tiga-tiga metodenya, kemudian hasilnya seperti apa, sehingga metode proyeksi penduduk yang mana yang dipilih. Kemudian kalau komposisi sampah, sebentar, ini juga rumusnya sepertinya kurang tepat ya. Coba dicek lagi. Jadi aritmatika, geometri, sama satu lagi misalnya least square atau eksponensial. Nah, itu dicantumkan semua di sini. Dan dipilih berdasarkan perhitungan. Nah, perhitungan saya jelaskan di video yang lain. Selanjutnya ini data komposisi sampah, ini berdasarkan panduan di tugas besar ya. Sampah yang dapat dikomposkan, makanan, kebun. Ini organik, kertas, karton, plastik. Nah, di sini dia menyebutkan mengapa kertas, karton, plastik masuk organik. Ini menurut definisi yang ada di Cobanologus ya. Jadi mengkategorikan kertas, karton, plastik itu organik gitu. Tapi kalau di Indonesia definisi ini agak ambigu, membingungkan sebetulnya untuk orang umum gitu, sehingga Kementerian PU biasanya ya ini tuh termasuknya anorganik, tapi yang organik itu yang sama saja dengan yang dapat dikomposkan. Ya, masalah istilah saja. Kemudian ini ya typo masih ada. Nah, data timbulan oke, dicantumkan, sudah bagus. Densitas iya. Data timbulan oke. Mungkin metode ini juga ya, pengangkutan dan pewadahan juga bisa dicantumkan di sini. Kriteria desain, nah ini juga ada di petunjuk teknis ya TPS 3R, baik yang tahun 2017 ataupun 2019. Di 2019 dia lebih memudahkan sebetulnya, dia langsung mencantumkan persentase dari tiap area luasannya. Nah, tapi di sini yang penulis dia membuat area penerimaan, area pemilahan, pencacahan, dengan rumus-rumus ini. Coba dicantumkan juga ini sumbernya dari mana. Ya sebetulnya cukup baik ya, misalnya dia pakai konveyor, ada compostingnya pakai aerator bambu dengan rumus-rumusnya. Sebetulnya ini bukan volume aerator trapesium ya. Aeratornya itu kan bentuknya kayak prisma segitiga kan ya, segitiga. Jadi itu panjang kali lebar kali tinggi, setengah kali alas kali tinggi, terus dikali lebar dari aerator bambunya. Jadi tulis saja volume aerator bambu. Nah, ini baru volume trapesium dari timbunan komposnya. Nah, ini baru rumusnya lebar bawah lebar atas kali T dibagi 2. Seperti itu.
Ini kalau di petunjuk teknis, dia memang dibagi seperti ini ya. Jadi ada dua perhitungan volume spesifik aeratornya saja sama timbulan sampahnya saja. Nah, tapi kalau yang di lampiran itu lebih disederhanakan perhitungannya. Tapi sebenarnya intinya sama saja. Oke, bab 3 seperti itu. Silahkan diperbaiki. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.